Bahagia itu hanya Allah yang bisa menjawab. Sama soleh itu Allah yang bisa menjawab soleh. Bahagia makanya kalau ada orang minum kopi itu bahagia, tapi kan ini kan baru minum aja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah didampingi oleh sahabat saya yang selalu setia mendampingi saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kajian kami kali ini tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu Ji. Kan banyak tuh sering berdoa. Pak Ustadz kan sering kita berdoa, kebanyakan orang muslim berdoa, berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini kami mohon penjelasan dari kata-kata itu. Yang dimaksud dengan bahagia dunia ini, apakah kalau kita sudah banyak harta, banyak, ya toh? Terus di sini banyak harta, nanti di akhirat ya ikut banyak juga, itu apa seperti itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasan ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi doa ini termasuk doa sapu jagat. Iya, populernya doa sapu jagat. Itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang dimaksud kita itu memohon, dan itu dituntunkan dalam Quran itu, memohon ya Allah berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, maksud kebahagiaan dunia ini bukan berarti kayak orang yang selalu dicari itu harta. Iya. Jadi banyak sekali orang muslim itu bahagia dunia itu harta. Identiknya begitu Pak Ustadz. Identik. Padahal yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu adalah bukan banyak harta, tetapi adalah ikhtiarnya. Nah, ikhtiar ini nanti kalau memang orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala itu mampu, ya dia akan dilebihkan hartanya. Mampu dalam hal apa, Ustaz? Imannya. Oh, iman. Ya. Tapi yang non muslim, nah, gimana? Makanya di sini yang harus kita ketahui adalah kalau kita membahas tentang Islam, mampu tentang imannya. Kan ada juga orang Islam yang hartanya banyak juga imannya enggak kan gitu ya. Jadi harta ini adalah dunia. Padahal kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala itu tidak mengejar dunia. Bukan ikhtiar loh ya, mengejar dunia itu malah harta yang banyak inilah yang dicari. Kalau ikhtiarnya monggo, semua orang itu disuruh, khususnya orang-orang Islam disuruh berikhtiar. Karena sudah dijelaskan faida qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi kita harus tahu bahwa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu pada saat kita itu selesai sholat, ya maksudnya mengerjakan ibadah, kita bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rizki-rizki Allah di muka bumi. Nah itu mencari istilahnya. Jadi bukan banyaknya yang didapat, tapi mencari aja biar nanti Allah yang ngatur. Nah, bagi orang-orang yang dia itu pengen besok hartanya mau dibawa mati, itu biasanya carinya banyak. Ya. Nah, bahagia dunia itu bukan banyaknya harta. Semua orang, walaupun dia itu dirut, walaupun dia itu direksi, walaupun dia GM, walaupun dia kapro, walaupun dia mulus, ya, kemudian orang lain, orang biasa, wira swasta, atau orang yang di bawah standar, teman-teman kita, saudara-saudara kita, nyon sewu, mohon maaf, yang umpamanya dia baru diizinkan oleh Allah Ta'ala, baru bisa punya untuk
narik becak umpamanya, atau dia jualan keliling. Kalau dia diizinkan oleh Allah Ta'ala sholat, pasti kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ini pasti terucap jika dia sholat. Benar. Apakah kalimat ini hanya milik orang-orang yang berduit? Tidak. Makanya Allah memberikan gambaran bahwa kebahagiaan dunia itu bukan wujudnya harta, tetapi adalah barangkali, ini menurut saya nih, bisa aja dia itu sudah merasa cukup di dalam mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala. Cukup, dan dia mencari terus. Kemudian dia alhamdulillah juga cukup sudah membimbing istri dan anak-anaknya ada di jalan Allah. Dan dia bisa beribadah. Dan dia bisa bersedekah walaupun sedikit-sedikit. Dan dia nyaman dengan keadaannya. Walaupun dia menurut orang lain kekurangan. Tapi dia tidak, biasa aja. Memang tidak ada tabungan besar di dalam tabungannya dia. Ya, tetapi dia nyaman di titik itu. Qanaah ya. Iya, dia lapang dada dengan keadaan sehari-hari. Ujian dihadapi dengan senyuman bahwa ujian ini kalau saya tidak mampu, Allah yang akan menolong. Dia sudah tenang aja, semua kerjain dengan baik. Nah, di titik inilah sebenarnya kebahagiaan dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, kalau memang yang dicari orang-orang atau teman-teman dakwah yang lain selalu mengajarkan kalau hidupmu sulit, kamu amalkan ini. Lah, sulit itu kan sebenarnya bagaimana dia itu dahulu. Kan harus diurunut. Iya. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu kesulitan ataupun kemudian kemudahan kecuali sebelum-sebelumnya dia melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu, mamanya ada beberapa ustadz itu menceritakan kalau kamu itu sulit rezekinya, barangkali dulu kamu dengan orang tua nggak berbakti. Bisa, kalau saya jawab itu bisa. Barangkali kamu itu jarang mohon ampun atas dosa-dosamu kepada Allah Ta'ala. Bisa. Nah itu bisa, saya jawab bisa. Itu malah menjawab, ustadz yang seperti itu malah menjawab sebenarnya. Jadi bukan ini cara kamu tidak kesulitan, baca ini amalkan. Loh, bukan. Malah yang benar itu dirubah. Kalau memang dulu tidak berbakti dengan orang tuanya, dulu senantiasa berantem dengan orang tuanya, kembalikan dari masa dulu. Mohon ampun, minta maaf dan sebagainya. Dan sebagainya, mohon maaf, minta ampun. Kemudian dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ikhtiar yang baru bisa itu, kerjakan itu dulu. Kalau memang nanti Allah itu sudah waktunya akan memberi, nanti di titik itu pada waktu ikhtiarnya itu, kemudian hanya mendapatkan segitu, bisa aja nanti diganti oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara yang lain yang dilihat bahwa oh orang ini memang istiqomah dia di dalam ibadah. Digantilah dia pekerjaannya. Dengan cara bagaimana? Cara Allah, walaupun dia itu menyerahkan pada Allah Ta'ala. Bisa aja diganti, kemudian dia juga bekerja, kemudian mulai rezeki-rezekinya ditambah oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah. Jadi tidak dipaksa dengan bacaan ini, bacaan itu. Enggak. Itu kalau memang mau dicoba, boleh dicoba. Tapi jangan asal cerita. Jadi coba dulu lah baca itu, bener nggak dapat. Kan gitu. Buktikan dulu. Buktikan dulu, gitu loh. Jadi bukan asal membaca. Karena Allah itu akan mengabulkan doa. Dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 26 itu wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Kan udah jelas di situ. Berarti Allah itu yang dilihat imannya dan amal solehnya, bukan bacaannya sebenarnya. Itu sudah jelas itu, apapun bentuknya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa yang harus kita kerjakan itu adalah bagaimana kita itu bisa dianggap soleh oleh Allah Ta'ala, bukan soleh di mata manusia. Kalau di mata manusia bisa menipu semuanya, tapi kalau soleh di mata Allah Ta'ala itu memang sulit, tapi ayo kita kerjakan. Ya, kenikmatan dunia itu bukan dari titik harta. Jadi kebahagiaan dunia itu tidak bisa dinilai dengan harta. Benar. Kebahagiaan dunia itu adalah kita
insya Allah mampu mengerjakan ibadah, mampu mengerjakan persoalan hidup, baik dengan keluarga kita, baik dengan tetangga atau siapapun itu, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu bahagia yang kita tidak bisa menilai sendiri. Bahagia itu bukan kita yang menilai, Allah sebenarnya. Bahagia itu hanya Allah yang bisa menjawab. Sama soleh itu Allah yang bisa menjawab soleh. Bahagia makanya kalau ada orang minum kopi itu bahagia, tapi kan ini kan baru minum aja sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ini, itu menurut saya itu adalah bahasa langit kalau saya. Bahasa langit itu hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita bilang, saya ditanya, Ustadz bahagia dengan istri? Biasa aja, saya nggak bisa bilang bahagia. Ya nggak bisa. Alhamdulillah istri saya nurut itu aja. Kan nggak bisa dibilang bahagia. Karena bahagia ukurannya apa? Langit itu ya. Kan nurut aja nggak bisa. Ya. Kan gitu. Kalau kebahagiaan dengan bangga terus, itu juga beda. Beda ya Pak Ustadz ya? Bahagia itu ya orang-orang pejabat itu bahagia. Kan gitu ya, umpamanya apa yang diinginkan, gitu ya. Jabatan ini dia dapatkan, bahagia dia menurut dia. Tapi menurut Allah kan bukan itu. Bahagia, ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, itu kan Allah yang nanti memberikan. Jadi hatimu akan dirubah, kamu akan senantiasa diberi hidayah terus menerus, dan dari hidayah itu kamu kerjakan. Hidayah petunjuk baik dari yang di kamu maupun di lingkungan itu, kamu harus bisa mengetahui bahwa itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Wong kamu sendiri umpamanya itu atau haji nih, ada tamu nih, tamu ngajak ngobrol nih, tamu itu kamu panggil nih, diundang maksudnya. Ngobrol nih, kamu mainan HP itu nggak sopan sudah. Hubungannya dengan kebahagiaannya gimana itu? Gimana kamu bisa dikatakan kamu itu nanti diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala kalau kamu sama orang yang kamu undang aja nggak hormat? Kan seperti itu. Kebahagiaan itu bukan duniawi, tapi adalah qanaah, benar, keikhlasan di dalam melakukan sesuatu. Ada ujian dikerjain, nggak bisa serahkan sama Allah Ta'ala. Ada ujian lagi, coba dikerjain, bisa tetap berhasil karena Allah, bisa berhasil ini karena Allah, bisa berhasil ini karena Allah. Nah, titik itulah, itu nanti Allah yang akan mencatat. Sehingga kita diberi oleh Allah Ta'ala rasa seperti keikhlasan di dalam mengerjakan semua urusan-urusan duniawi. Duniawi itu ya duniawi biasa, maupun urusan-urusan akhirat, ya sholat kita, ya puasa kita. Akhirat apa? Perilaku-perilaku kita jadikan patokan. Kalau memang sudah ngomong baik, nggak didengerin, biarin. Padahal nggak didengerin, dia yang minta petunjuk, minta nasihat. Nggak didengerin, ya nggak usah marah. Ya beginilah ujian yang harus dihadapi. Seperti itu. Nah, kebahagiaan dunia ini adalah bahasa langit kalau menurut saya. Jadi hanya Allah yang tahu. Dia merasa bahagia pada saat di dunia itu. Jadi bukan persoalan uang yang banyak, tetapi dia paham bahwa alhamdulillah uang yang saya cari insya Allah bukan uang yang haram, kan gitu ya. Alhamdulillah istri saya juga nurut, kan gitu ya. Alhamdulillah anak-anak saya nurut sama orang tua. Alhamdulillah, banyak alhamdulillah yang itu disyukuri terus menerus. Rasa syukur ini juga sebenarnya kebahagiaan yang kita tidak pernah tahu. Betul. Rasa syukur setiap saatnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku masih bisa berjalan, masih bisa melakukan pekerjaan dengan tanganku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan bisa bicara yang baik, bisa berpikir yang baik, mendengar sesuatu yang tidak cocok, saya tidak emosional, tidak marah. Nah itu kan rasa syukur. Nah di titik itulah mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan pada kita yang kita tidak tahu bahagia kita itu di titik mana. Kalau doa kita kebahagiaan akhirat, sudah jelas itu surga. Sudah jelas itu. Makanya kebahagiaan dunia inilah yang harus ketahui. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang nggak paham. Nggak paham bahagia dunia itu kayak apa. Insya Allah bahagia itu hanya milik Allah yang tahu. Jadi kita hanya bisa mengerjakan, belajar untuk memohon ampun, belajar untuk bersyukur setiap saat. Semua yang kita
kita iniin, kita syukurkan kepada Allah Ta'ala, kita syukuri terus-menerus. Kebahagiaan kita tidak tahu. Tidak tahu kita bahagia itu tidak tahu. Tapi kalau ada saudara atau teman kita bilang bahagia pada saat minum kopi, ya. Kalau ada saudara kita yang bilang bahagia kalau dia bisa sujud kepada Allah Ta'ala, ya alhamdulillah, syukuri aja. Seperti itu, karena dia menurut dia bahagianya kalau dia sujud kepada Allah Ta'ala, ya monggo. Tapi nggak taunya ditelisik, oh istri dan anaknya keleleran, kan? Nggak bisa. Jadi dia bahagia kalau sujud pada Allah akhirnya untuk menutupi kekurangan dia, kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nah, kan itu bukan bahagia namanya. Itu hanya lip sync, apa namanya? Iya, lip sync. Lip service ya. Lip service. Service istilah. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi bahagia itu hanya milik Allah. Maksudnya kita boleh berdoa, mohon kebahagiaan dunia dan mohon agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanya milik Allah. Dan apa yang terjadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi tetap berdoa seperti itu, ya. Tetapi yang penting adalah kerjakan ibadah-ibadah dengan baik, benar, takwa kepada Allah Ta'ala, berakhlak yang karim, berakhlak yang mulia. Bukan wujud dari keberhasilan itu kebahagiaannya, Pak? Enggak ada. Saya sendiri ditanyain berhasil apa enggak tahu saya berhasil itu gimana menurut kamu berhasil itu gimana? Kalau saya menginginkan anak saya bisa S3, oh ya sudah. Itu menurut kamu berhasil. Berarti dia nggak ada acuan yang lain. Padahal itu menurut saya itu lebih seneng kalau dosa-dosa saya pada saat mohon ampun diampuni itu. Cuma kalau ditanya diampuni nggak, wallahu a'lam, kan nggak ngerti. Hanya Allah juga ya. Kan itu hanya Allah sebenarnya. Bersyukur atas semua nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, karunia disyukuri. Tapi pada waktu kita bersyukur itu, apakah kita itu diterima rasa syukur kita? Kan nggak tahu juga. Wong tidak pernah ada rapot yang disodorin kita. Tiap bulan Ramadan. Sebenarnya kita bisa aja disodori, tapi kita nggak pernah tahu. Kan gitu. Kalau dia bahagia kalau anaknya lulus, kalau dia itu jadi direksi, dia jadi GM, dia jadi direktur, dia dirut mamanya, dia jadi pejabat, dia ini. Nah itu merasa dia bahagia, ya monggo, itu kan hak masing-masing. Tapi kalau kita bercerita bahwa kebahagiaan dunia itu yang hanya tahu hanya Allah, ya memang itu yang hanya tahu Allah. Kita tahu. Tetapi kita boleh memohon kepada Allah Ta'ala. Sama seperti seseorang Muslim itu memohon, ya Allah berikan saya rezeki yang halal dan thayyib. Dan insya Allah berkah. Kan bilang halal dan thayyib dan insya Allah berkah kan belum tentu itu banyak. Bisa aja harta itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala 1 bulan. 1 bulan kan seperti itu. Gaji namanya itu. Nah kan bisa kan gitu. Tapi kan kamu nggak boleh meremehkan. Oh iya. Wong kamu sendiri sudah digaji tapi dapat bonus. Nggak boleh diremehkan juga tuh maksudnya. Nggak boleh diremehkan. Ya, enggak sih. Pertanyaannya bonus itu dari mana? Jadi harus belajar faham. Jadi apakah hidup itu sekian puluh tahun itu hanya cuma ngurusi uang-uang yang haram? Makanya, apakah itu bahagia? Bahagia itu dengan naik mobil Alphard gitu? Enggak. Bahagia itu naik Land Cruiser gitu? Enggak. Itu bangga itu, bukan bahagia itu. Bahagianya kalau KPK nggak manggil ya. Nah itu berarti dia itu seneng kalau dia dimasukkan ke neraka. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi nggak malah bersyukur nggak ketangkep KPK ya. Jadi intinya adalah tetap berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat boleh, dan itu harus kita mohonkan kepada Allah Ta'ala karena kita adalah hamba Allah, boleh. Tapi yang jelas kuatkan iman, takwa pada Allah Ta'ala, kerjakan tauhid dengan baik dan benar. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita tidak tahu bagaimana dunianya. Tapi mudah-mudahan itulah cara-cara kita untuk lurus kepada Allah Ta'ala, menguatkan iman. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.